Ya, mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami rindu pada saat ini belajar tentang anatomy of an affair. Kami rindu Tuhan boleh memberkati supaya melalui kami belajar ini, kami boleh memperkuat kehidupan keluarga, khususnya keluarga kami, dan nantinya keluarga-keluarga yang lain yang kami bisa share materi atau konsep-konsep yang kami sudah mengerti. Berkati malam hari ini, berkati kami yang sama-sama belajar, biar Tuhan dipermuliakan, biar Roh Kudus boleh mengurapi kami semuanya. Pakailah kami semua menjadi alat di tangan Tuhan, berkati materi yang kami pelajari, berkati semua peralatan yang kami pakai, Tuhan melindungi, menguduskan bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam segala pergumulan yang ada, Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan yang kami miliki, dari anak-anak-Mu yang hadir ini, yang melihat ini, dalam pergumulan perekonomian, Tuhan memberkati dalam masalah pekerjaan, relasi, keluarga, atau yang lain-lain yang sangat tidak mudah diungkapkan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap kami, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang, boleh melewati dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan tolong berkati waktu ini, biarlah Kristus saja ditinggikan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar tentang anatomy of an affair ini ya, jadi tentang perselingkuhan kalau dalam bahasa Indonesia. Saya akan membagikan nanti kita akan melihat materi-materi ini secara berkreasi, secara ada YouTube, nanti kita akan lihat, atau sesuatu yang bervariasi ya. Oke. Oke, sedikit perkenalan buat Bapak Ibu yang belum mengenal. Nama saya Daniel Irot. Saya berasal dari Surabaya. Bapak saya Manado, itu namanya ada Irotnya. Dan saya studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang, gitu ya, ambil program MDiv. Setelah itu pernah ambil di program DMIN, ya, Marriage and Family, di saat juga, ya, selama 3 tahunan. Oke, Bapak Ibu, berikutnya adalah kalau melihat tentang perselingkuhan ya Bapak Ibu, Indonesia yang termasuk di dalam jajaran negara yang kasus perselingkuhannya terbanyak. Ya, ini diambil dari Kompasiana ya. Karena itu mari membangun ketahanan keluarga. Ya, iblis ingin menghancurkan keluarga karena keluarga ini adalah benteng pertahanan. Keluarga itu menjadi satu tempat orang dibentuk menjadi orang hebat itu karena keluarga. Kalau keluarga itu hancur, Bapak Ibu, ya, gereja akan hancur, komunitas akan hancur, dan negara juga akan rapuh dan lemah ya. Di Indonesia ini saya ambil ya bahan dari internet. Indonesia di tahun 2023 ini tingkat perselingkuhannya di antara negara-negara yang ada di dunia itu ya, Indonesia jadi negara keempat. Jadi Bapak Ibu bayangkan perselingkuhannya kita ini sudah termasuk kritis ya. Kalau di daerah Asia itu saya membaca juga itu Thailand. Ya. Thailand itu termasuk yang pertama. Kemudian ada juga
Taiwan, Singapura, lalu Indonesia juga. Ya, jadi Bapak Ibu, ini menjadi satu pergumulan yang tidak mudah, ya. Nah, saya ingin kita coba melihat kesaksian Ibu Eli Kurniawati yang dia sudah sharingkan kehidupannya di Solusi TV, ya. Kita akan melihat sharing beliau tentang kehidupan rumah tangga beliau, ya, yang dia sharingkan secara pribadi sehingga Bapak Ibu bisa mendengarkan. 0 ya, menikah 15 tahun aman semua. Pada waktu saya membuka persekutuan doa Victory, di situ 2 tahun masih aman. Ketika 2 tahun setelah melayani Tuhan, di situ saya mulai diproses. Yang tadinya saya nggak pernah sangka, saya punya suami itu yang setia. Baiknya luar biasa, sehingga saya itu yakin, benar-benar yakin bahwa ini pegangan hidup saya sampai akhir pasti aman. Jadi sampai hari ini saya sudah menikah itu tahun 94, berarti 28 tahun. Oke, wow. Berarti waktu itu posisi 15 tahun menikah. Iya. Berarti udah mengenal Tuhan. Sudah mengenal Tuhan. Suami ateis. Oh, oke. Suami sangat menentang untuk saya ke gereja, untuk saya berkomunitas dalam lingkungan gereja. Oke, tapi Kak Eli yang udah mengenal Tuhan dan membuka pelayanan. Saya nekat dulu bonek, sudah dikasih tahu terang dan gelap tidak bisa bersatu, tapi saya bilang sama Tuhan, pasti bisa karena Dia cinta saya. Gitu. Oke. Ya, ini dari muda resiko. Berarti Kak udah kenal Tuhan? Saya sudah. Oke, wah ini anak ini Surabaya bayar ya Kak ya? Bayar harganya mahal juga gitu ya. Nekatnya saya untuk memilih pasangan yang bukan seiman itu resikonya besar memang. Karena kita nggak satu visi. Oke, karena walaupun suami mungkin belum kenal Tuhan tapi semua berjalan baik-baik. Baiknya luar biasa, cintanya luar biasa. Terus apa yang terjadi suatu hari Kak? Suatu hari tanpa saya sadari, suami saya itu jatuh berselingkuh dengan wanita yang dalam tanda kutip juga wanita malam. Jadi bukan kayak dari teman atau teman kerja atau enggak, tapi lingkungan di mana hari itu suami saya hidup dalam dunia malam, yang hari itu juga awalnya semestinya suami saya taat sama saya, tapi ya karena pengaruh teman di situ, teman mulai ajak untuk coba-cobalah ke dunia malam, dan disitulah awal kejatuhan dia, jatuh sama wanita ini. Oke, dan pasti iya dari pernikahan yang Kakak menaruh semua harapan dan tidak pernah mengira sama sekali. Masih ingat gak rasa proses awal-awal menerima hal itu tuh? Ya, seperti saya kehilangan pegangan hidup, separuh hidup saya kayak benar-benar hancur, sudah tidak tahu arah bagaimana. Dan jujur waktu 13 tahun yang lalu diproses dengan 3 anak, saya melihat bahwa hidup saya hancur, 3 anak saya hidup dalam kepahitan, hancur juga. Mau lihat suami, hancur juga, dia lagi jatuh. Seperti orang itu kayak istilahnya kalau orang lagi mabuk cinta ya, itu kayak sudah buta gitu. Jadi benar-benar kehidupannya yang tadinya cinta jadi benci sama saya. Yang tadinya perhatian jadi cuek. Dan kita mulai nggak ada komunikasi walaupun satu rumah. Termasuk dengan anak-anak juga. Anak-anak juga mulai melihat bagaimana dulu kita bisa setiap hari tidur satu kamar berlima. Hari ini kita anak-anak mulai baca juga, papa dan mamanya ada something gitu ya. Dan kehidupan saya di awal jelas bukan seperti seorang malaikat ya. Waktu saya jujur, waktu lihat suami jatuh dalam dosa, rumah tangga kami yang tadinya seperti surga, kita bersendar gurau, ada keharmonisan, berubah jadi neraka. Dan itu setiap hari saya hidup dalam pertengkaran. Saya nggak benar-benar, saya masih pasang harga diri saya adalah harga mati gitu ya. Saya nggak menaruh Kristus gitu buat harga diri saya. Jadi saya merasa bahwa saya ini istri, saya nggak mau diperlakukan seperti itu. Dan sempat sih berpikir untuk bercerai juga. Kalau aku boleh nanya Kak, pasti kan pada saat tahu hal seperti itu kan sesuatu yang dalam hati kan tidak menerima, tapi kan terkadang kita punya banyak reaksi ya, maksudnya kalau mungkin beberapa adalah marah, mungkin beberapa mau langsung meninggalkan.
kalau dari Kak Eli sendiri pada saat pertama kali nih mengalami masalah itu, melihat suami seperti itu, reaksi kakak lebih apa? Apakah lebih langsung meninggalkan atau pokoknya sakit hati ini dikeluarkan seperti? Di situ saya mulai angkat tangan sama Tuhan. Saya mulai berkata, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu dan ini rancangan-Mu untuk Engkau pakai hidupku, berikan saya kekuatan. Secara akal manusia saya tidak kuat menghadapi ini. Apalagi saya melihat 3 anak saya masih kecil-kecil di situ. Dan ketika Tuhan itu baiknya luar biasa, makanya ketika kita mengangkat tangan, Tuhan mungkin turun tangannya enggak langsung beri solusi bim salah bim gitu ya. Tapi dia hadir dengan firman-Nya. Saya bangun jam 4 pagi. Tiba-tiba tangan saya ini bisa buka firman di Mazmur 38 ayat 13 sampai 16. Aneh gitu ya. Ayat itu saya baca isinya gini, bisu tuli kepada Tuhan aku berharap. Jadi hari itu Tuhan bilang ini, kamu nggak usah banyak dengar apa kata orang. Kamu hari ini belajar bisu. Diam itu emas. Ketika kamu diam bisu, kamu nggak lihat fakta suamimu jatuh dalam selingkuh. Dan ketika itu kamu cuma lihat satu. Aku Tuhan Allah yang akan berperang buat kamu. Kamu cukup diam saja dengan bisu tuli buta. Dan itu yang banyak moto saya itu banyak dipakai seluruh ibu-ibu yang lagi bertahan dalam rumah tangga. Pakai moto 3B, bisu, buta, budek. Banyak yang menang. Dan mereka rata-rata banyak yang sudah move on, menang dari ego mereka ketika mereka menjalannya dengan 3B. Jujur kalau tanpa 3B rasanya nyesek di sini ya. Tapi waktu 3B apa-apa ingat, oh ya buta-buta, oh ya sudah, tidak boleh banyak maki-maki, tidak boleh banyak menghakimi suami, tidak boleh banyak dengar apa kata orang. Di situ kemenangan itu saya bisa menang bukan karena masalah saya, tapi paling enggak saya bisa menang atas musuhnya Tuhan, yaitu iblis, keinginan daging saya. Iya Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan tentang saksian dari Ibu Eli yang mengalami sendiri bagaimana beratnya perselingkuhan ya. Itu 5 sampai 6 tahun mengalami beratnya, tapi setelah kejadian itu 5 tahun suaminya ada perubahan. Tapi 5 tahun suami berselingkuh itu tentu sangat tidak mudah Bapak Ibu ya. Karena itu kita sendiri mau belajar ini ya. Kita sendiri mau belajar menjaga, memperkuat kehidupan keluarga kita kalau kita belum mengalaminya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah mengalaminya, ya kita belajar bagaimana mempertahankan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat dari materi ini ya, dari buku Anatomy of an Affair ini ya, semuanya. Ada 4 fase berbeda dari rangkaian perselingkuhan ini ya. Saya bertemu dengan seorang yang sebetulnya saya ingin minta dia sharing, karena dia adalah seorang yang mendirikan nightclub ya, punya nightclub di waktu dulu sebelum dia bertobat ya, ada nightclub, ada panti pijat, pokoknya dunia malam, sehingga dia pun mengatakan, waduh saya karena sudah bersama-sama di dunia malam atau di panti pijat, massage gitu ya, tempat pijat, massage, ya dia berkali-kali jatuh ya, berkali-kali berselingkuh. Tapi bersyukur beliaunya sudah bertobat dan sekarang ini aktif dalam melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada 4 fase ya ketika orang mau jatuh dalam perselingkuhan. Yang pertama itu ada ketertarikan. Jadi ketika kita melihat lawan jenis, ada ketertarikan yang saling meningkat. Memang ketertarikan ini kadang-kadang tidak masuk akal ya. Kita bertemu wanita pertama kali, wanita yang cantik, atau wanita bertemu seseorang,
ya bisa timbul ketertarikan ya. Lalu setelah tertarik yang makin meningkat, lalu kemudian masuk kepada keterlibatan, hubungan, ya, perselingkuhan terjadi, ya. Lalu kemudian di situ ada keterlibatan emosi, keterlibatan seksual, ya. Lalu setelah itu mengalami destabilisasi hubungan. Putus, nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung. Kemudian terjadi ada penghentian, ya, dan resolusi. Nah, seperti itu yang terjadi, ya. Ini terjadi dalam kehidupan Ibu Eli juga, ya. Suaminya akhirnya sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh akhirnya keluarga Ibu Eli ini bisa dipulihkan. Ya, saya punya teman yang juga demikian, ya. Dalam anatomi suatu perselingkuhan, kita dihadapkan pada ancaman yang semakin besar, ya, dari kepribadian orang-orang yang bisa menggoda kita. Ya, ketemu dengan orang-orang yang sangat menarik kita, ya. Ketemu orang yang kalau pria itu adalah kecantikannya, ya. Kalau wanita itu bisa kepada kelembutan, perhatian, kasih sayang dari seorang pria, ya. Jadi itu bisa menggoda, ya, perhatian yang tidak pernah diterima, dia memperhatikan, ya. Nah, itu juga menggoda sekali. Dan juga ada faktor resiko yang kita bawa ke dalam pernikahan. Jadi dalam diri kita ini juga ada faktor resiko, ya. Risiko yang kita miliki karena kelemahan-kelemahan kita, ya, karena keterbatasan-keterbatasan kita. Nah, ada 5 macam. Kalau ini, ya, zaman waktu dulu, istilahnya kalau perselingkuhan itu adalah perzinahan. Tapi sekarang ini kata-katanya dilembutkan dengan kata-kata berselingkuh, ya. Perselingkuhan, ya, ada yang mengatakan perselingkuhan keluarga indah, begitu, ya. Jadi ada yang menjadikan untuk melembutkan dosa ini bukan dosa sebetulnya. Nah, padahal itu dosa, itu berzina, ya. Jelas itu berzina. Jelas itu melawan kehendak Tuhan, ya. Itu melawan perintah daripada 10 hukum Allah, jangan berzina, begitu, ya. Nah, Bapak Ibu, itu ada 5 bentuk, 5 macam, ya, 5 macam model perselingkuhan atau perzinahan, ya. Yang pertama, one night stand, pertemuan yang singkat. Jadi orang ketemu, ya, di satu malam misalnya ketemu di satu tempat pertemuan, lalu waktu lihat sudah bernafsu dan lalu kemudian bisa terjadi hubungan seksual. Nah, kalau di dalam Alkitab itu adalah Daud dan Batseba, ya. Daud melihat Batseba, lalu Daud meminta untuk Batseba datang dan mereka Daud tidur dengan Batseba. Lalu ada pertemuan yang berkali-kali, ya. Nah, pertemuan yang berkali-kali, ya. Karena pertemuan berkali-kali timbullah ketertarikan. Nah, itu bisa di Alkitab itu adalah Samson dan Delila, ya. Ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Kita bertemu berkali-kali dengan orang, ya. Ini bisa terjadi di gereja, bisa terjadi di tempat kerja, ya. Dimanapun ini bisa terjadi, ya, Bapak Ibu, ya. Temuan dengan orang. Ada yang karena memang kecanduan seks, ya. Kalau di Alkitab itu adalah anak-anak Eli, ya. Ada orang yang kecanduan seks itu mereka memang mencari wanita untuk tidur dengan wanita sebanyak mungkin, ya. Saya bertemu dengan seorang rekan yang ngomong waktu dia di Bali, ya, bersama teman-temannya berlomba tidur sebanyak mungkin dengan wanita. Di sana kan sangat bebas, ya, di satu waktu dengan orang-orang bule, orang-orang barat. Yang lain lagi adalah bentuk tambalan, add-on, ya. Jadi ini bicara tentang
pasangan yang karena pasangan itu misalnya seperti kasus Ibu Eli itu misalnya, Ibu Eli waktu dia menikah itu dengan pasangannya, dia itu kurang hormat kepada pasangannya. Itu diakui oleh Ibu Eli ya, yang tadi bersaksi. Dia kurang hormat, menguasai begitu ya. Tentu laki-laki sangat tidak suka dikuasai dan tidak dihormati. Itu yang membuat akhirnya ketika ada wanita malam yang mungkin lebih lembut, lebih menghargai, melayani, menghormati, nah kebutuhan itu bisa didapatkan, ya, ditambahkan. Ya, itu yang menyebabkan akhirnya jatuh ke dalam perselingkuhan. Abraham dan Hagar ini karena tidak ada anak, ya, Abraham ini akhirnya jadi dengan Hagar. Ya, yang kelima itu tidak ada di dalam Alkitab, tapi itu tambahan ya di zaman sekarang, tahun 95 begitu ya, tahun 1995, lalu internet mulai muncul ya, ada reuni cinta lama bersemi kembali ya. Dalam reuni ini memang bisa terjadi. Saya sendiri punya tetangga dulu ya di sini ya, sudah berkeluarga, buat reunian, ya, dia seorang wanita reunian, lalu malah akhirnya meninggalkan suaminya, lalu menikah dengan calon romo, Katolik gitu ya, calon romo begitu. Ya akhirnya yang calon romonya tidak menjadi romo, yang wanita ini meninggalkan suaminya. Jadi Bapak Ibu melihat, ya kita ini betul-betul tidak mudah ya. Reuni ini bisa, kalau tidak hati-hati, bisa membahayakan ya. Pertemuan-pertemuan dengan orang yang kita pernah jatuh cinta itu juga membahayakan ya, kalau kita tidak menjaga jarak dengan tepat. Nah, ini yang diberikan Bapak Ibu ya. Jadi buku ini isinya seperti ini kira-kira. Faktor risiko tinggi ditambah stresor, itu tekanan-tekanan dalam kehidupan, plus orang yang berbahaya, yang artinya orang bisa mudah tertarik, kalau di sini adalah wanita lain, maka terjadilah ketertarikan pribadi, ya, hubungan yang pribadi, ya, yang seharusnya hanya boleh untuk pasangan, tapi itu akhirnya jadi, ya, karena ada faktor risiko dalam diri kita yang tinggi, dan ada orang lain yang menjadi mitra yang berbahaya, artinya orang itu memiliki sesuatu yang sangat menarik, sangat memukau, yang dibutuhkan, lalu ketika ada tekanan kehidupan tertentu, itu menolong sekali untuk bisa terjadinya perselingkuhan. Penelitian tentang ketertarikan seksual itu terjadi begini Bapak Ibu ya, ini penelitiannya ya. Ada seorang pria yang lewat di sebuah jembatan yang kuat, dan dia melihat wanita, itu lalu dia biasa saja. Tapi kemudian dipasang di satu momen itu adalah, dia lewat satu jembatan yang memang jembatan itu tidak kokoh, bergoncang begitu, menakutkan. Lalu dipasanglah di situ wanita yang sama. Ternyata ketika di dalam kondisi yang stres itu, ketertarikan itu lebih tinggi terhadap wanita yang sama yang dilewati di ujung jembatan itu. Jadi ini sebuah penelitian ya. Jadi ketika kita di dalam masa-masa sulit, masa-masa berat, melihat wanita lain yang memperhatikan, yang menolong, sama ya, sebaliknya juga bisa terjadi sebaliknya. Itu akan bisa timbul ketertarikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita mau lihat resiko-resiko tinggi ya. Dari resiko-resiko yang kita alami Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu boleh melihat, kita ini termasuk orang yang berisiko tinggi enggak ya? Saya termasuk orang berisiko tinggi enggak? Itu kalau ada orang tua yang berselingkuh Bapak Ibu ya. Anak akan punya risiko yang lebih tinggi. Kalau anak tinggal dengan orang tua tunggal atau orang tua yang sudah bercerai lalu bergabung, atau terjadi pelecehan fisik ya,
risiko tinggi secara dari pribadi adalah kalau pernah mengalami pelecehan seksual, percabulan di waktu muda. Ya, saya termasuk orang yang berisiko tinggi karena saya waktu masih kecil, masih SD, sudah terkena pornografi. SMP itu sudah pergi ke tempat pelacuran, ya, pegang-pegang tubuh wanita, ya. Jadi, ya, saya termasuk orang yang berisiko tinggi. Saya perlu hati-hati di situ. Jadi melalui belajar ini saya lebih disadarkan, ya, betapa saya perlu hati-hati. Lalu ada yang lain lagi adalah ketidakmampuan belajar dan ADHD. Nah, jadi kita perlu berbelas kasihan kalau bertemu dengan orang-orang seperti ini. Mereka juga risiko tinggi, Bapak Ibu, ya. Nah, risiko tinggi dalam hal waktu adalah kalau kita mengalami masa kehilangan. Saya bertemu dengan seorang ibu, Bapak Ibu, ya. Dia baru ditinggalkan suaminya. Ini orang gereja ini, ya. Lalu ada teman sahabatnya yang sudah punya keluarga, yang sering mereka pergi sama-sama, mau sama dia. Lalu ibu ini terima sebagai suaminya, padahal dia tahu orang pria ini sudah punya istri. Ya, dia mengatakan begini, ya karena ada yang mau sama saya, ya sudah, gitu ya. Waduh, jadi enggak mudah ya Bapak Ibu, ya. Orang gereja soalnya, ya orang yang katanya sudah mengenal Tuhan. Nah, lalu ada risiko tinggi yang lain adalah transisi kehidupan, ya, ketika terjadi perpindahan atau perubahan-perubahan, itu juga risiko tinggi, ya. Atau kehamilan, karena kalau waktu istri lagi hamil, bentuk tubuhnya itu sudah lebih besar, ya, tidak menarik seperti waktu tidak hamil, ya. Ini banyak terjadi perselingkuhan itu ketika istri hamil, ya. Tidak lagi bisa memberikan untuk berhubungan seksual, ya. Nah, ini juga menjadi satu godaan. Risiko tinggi dalam tingkah laku, ya pertemanan lawan jenis, ya kalau kita semakin tidak ada batas, itu semakin besar sekali, ya. Jatuhannya. Lalu perselingkuhan di tempat kerja, pelayanan bersama, ya, karena sering bertemu, pelayanan bersama, kesendirian di tempat umum, orang itu bisa melihat, ya, bisa membaca ini pernikahannya bahagia atau tidak, ya. Ada orang yang bisa melihat, Bapak Ibu, ya. Orang yang ini pernikahannya bahagia atau tidak bisa dilihat, bisa dikenali, nah, Bapak Ibu, ya. Lalu orang yang berfantasi, ya, berfantasi misal, waduh kalau wanita itu seandainya jadi istriku, ya, atau waduh kalau pria itu seandainya seandainya suamiku seperti pria itu, ya, lebih perhatian, lebih ini, ya, itu juga berbahaya sekali. Bapak Ibu perlu melihat hal seperti itu. Nah, sekarang kepada penyelesaiannya, solusinya kalau terjadi seperti apa, Bapak Ibu, ya, kalau terjadi perselingkuhan. Penting adanya surat pengampunan, Bapak Ibu, ya. Penting adanya pengampunan yang bisa ditulis dalam bentuk surat. Ya, lalu bisa dibacakan, ya. Lalu saat cinta itu terluka, proses penyembuhannya seperti ini, ya. Memaafkan, mengampuni. Itu menjadi harga mati, ya, untuk pemulihan daripada sebuah hubungan itu adalah mengampuni, ya. Ibu Eli tadi itu ketika suaminya berselingkuh, dia bisa mengampuni, ya. Ada yang dari keluarga saya dan famili saya ada juga kasus-kasus perselingkuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi betul-betul real, betul-betul memang ini sangat merusak. Dan berdampak buruk ketika si istri tidak bisa mengampuni, ya, bisa terus menceritakan kelemahan-kelemahannya kepada anak-anaknya, kepada orang-orang lain. Anak-anak itu bisa terluka, ya, dampaknya bisa buruk.
Nah, tapi kalau kita mau dipulihkan ya, Ibu Eli itu bisa mengalami pemulihan. Ya, sekarang ini suaminya boleh kembali kepada dia dan mengasihi Tuhan ya. Ini prosesnya sudah berjalan 13 sampai 15 tahun ya, sudah berjalan, sudah bisa dilewati. Jadi di 5 tahun pertama itulah masa-masa berat dan sulit. Tapi ketika bisa memaafkan, lalu timbul memberikan hormat dan trust, percaya, pernikahan ini sebetulnya bisa dibangun karena ada hormat dan percaya. Tapi tanpa bisa memaafkan, maka sulit menghormati dan percaya. Sehingga pernikahan itu menjadi sulit untuk dibangun. Ya, sehingga yang terjadi adalah perceraian atau hubungan yang tidak harmonis. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk untuk menghindarkan perselingkuhan ini ya? Ada waktu-waktu yang bernilai, yang hebat ya, itu ritual-ritual yang kita bangun ya, misalnya makan bersama, lalu suami istri masih bisa bersama-sama ya, bersama-sama melayani, bersama-sama rekreasi, bersama-sama dalam kebersamaan ya, apapun ritualnya yang baik bisa diteruskan ya, merayakan ulang tahun ya, membuat buat pertemuan di rumah ya, Sarasehan itu bicara tentang kalau satu ada masalah, yang lain memberikan masukan ya, itu Sarasehan keluarga. Saya pikir sangat baik ritual-ritual yang bisa dikerjakan, yang bisa kreatif, yang lain-lainnya bisa Bapak Ibu boleh mencarinya dan mencobanya. Nah, yang diusulkan dari buku ini adalah juga bisa membuat doa pujian terhadap pasangan. Ya, bisa dituliskan lalu dibacakan untuk pasangan ya. Misalnya, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk nama ya. Terima kasih untuk ini perbuatan yang baik dari pasangan. Terima kasih untuk pasangan yang tidak merendahkan saya, yang saya lihat pada diri Maria. Ya, saya sangat menghargainya ketika mengalami hal ini. Ya, ketika saya dalam masa yang terpuruk, ya, istri saya tetap mengasihi saya dan menerima saya. Nah, itu saya berterima kasih. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan suami memuji istri dalam bentuk doa, ya, memberikan pujian ya. Si istri pun bisa berdoa dan memberikan pujian kepada suami. Ya. Apa yang bisa dipuji? Tingkah lakunya, keyakinannya, skills-nya ya, apapun yang kita sukai ya. Kalau di Dave Carter ini dia mengatakan saya bersyukur untuk istri yang memberikan senyuman. Nah, dia mengusulkan buat 30 hari dengan buku catatan yang diucapkan dalam doa. Boleh ya, saling mencatat lalu didoakan, diucapkan dengan keras. Itu bisa dicoba Bapak Ibu ya. Kita saling memberikan pujian dalam doa kita kepada pasangan. Lalu hal yang lain lagi yang akan memperkuat pernikahan adalah seksual. Ya, hubungan seksual ya, karena hubungan seksual ini akan menolong ketika laki-laki berhubungan seksual dengan istrinya, itu akan menolong untuk dia mendapatkan dopaminnya ya, dopamin, serotonin, hormon yang baik ya, ada hormon-hormon cinta yang lain itu muncul ya, memberikan ketenangan, kelegaan sehingga boleh istri memberkati suaminya. Ya. Saya mengatakan kepada istri saya ya, ketika boleh mendapatkan kebutuhan seksual, mestinya kalau laki-laki mendapatkan kebutuhan dari istrinya, dia tidak perlu tertarik kepada wanita lain karena dia sudah terpenuhi ya. Jadi yang menjadi persoalan adalah kalau
pria tidak mendapatkan kebutuhan seksual ini ya, itu dia akan lebih peka kepada rangsangan, lebih peka terhadap wanita lain yang menarik. Itu memang saya juga mengalaminya ya. Karena itu saya juga bersyukur ketika istri ya boleh melayani, boleh memperhatikan kebutuhan meskipun tidak sempurna tetapi tetap kebutuhan itu terpenuhi, itu sangat menolong. Nah, yang lain lagi sebetulnya ini sentuhan yang bukan mengarah kepada seks. Ini dibutuhkan oleh wanita, Bapak Ibu ya. Boleh di latihan memberikan sentuhan ya, bagian tangan, ya, bagian tangan ya, 5 menit bagian sini, 5 menit bagian sini, 5 menit bagian sini, 5 menit bagian sini ya. Jadi bisa 20 menit. Kaki, tiap bagian kaki jadi 10 menit. Kepala itu bisa bagian muka 10 menit, kiri, kanan ya. Ini yang diberikan untuk sebuah terapi sebetulnya ya. Untuk menunjukkan bahwa istri membutuhkan sentuhan itu ya. Nah, Bapak Ibu, yang lain lagi adalah hal-hal yang boleh dan jangan dalam kehidupan budaya yang dekat dengan lawan jenis ini adalah jangan makan siang sendirian istilahnya. Kalau diusulkan, jangan makan siang sendirian. Perlu bergabung dengan grup ya, dengan lawan jenis begitu. Jangan bicarakan masalah pribadi, jangan mendengarkan pembicaraan tentang masalah pribadi wanita itu ya. Jadi ini pelajaran buat saya karena saya adalah orang yang suka mendengarkan orang, itu memang perlu berhati-hati sekali. Jadi perlu untuk berjaga-jaga memang ya. Jangan bertemu di luar jam kerja yang sedang kerja lalu bertemu khusus untuk dengan lawan jenis itu ya. Kecuali masalah pekerjaan. Jangan berpikir Anda bisa mengatasi godaan sendiri. Perlu mencari teman, akuntabilitas partner ya. Kalau kita mulai tertarik dengan orang lain yang bukan pasangan kita perlu cerita kepada seseorang yang kita bisa percayai ya. Tolong doakan saya lagi tertarik dengan orang lain, misalnya begitu ya. Lakukan, akui dan waspada faktor risiko tinggi Anda ya. Jadi mengakui itu penting, menyadari itu penting, dan berhati-hati itu penting. Ketahuilah keadaan health kita ya. Health ini adalah ketika kita hungry ya. Ketika kita lapar, ini sebuah singkatan ya. Hungry, tired ya. Ketika kita lemah ya. Intinya ketika kita lemah, ketika kita lapar, ketika kita letih, kita dalam posisi yang not good enough, itu hati-hati ya. Menjauhlah dari orang-orang yang berbahaya ya. Menjauh ya, jangan mendekat. Belanjakan uang untuk pernikahan kita ya, untuk pernikahan kita. Jadi jangan untuk orang lain, lebih baik untuk membangun pernikahan kita. Pergi tidur dengan pasangan pada waktu yang sama ya, karena begadang sendirian juga bisa menjadi banyak godaan. Nah, Bapak Ibu, ini ada usulannya yang baik. Surat perjanjian ketika ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, Bapak Ibu, kita di dalam momen-momen seperti ini, kita masih bisa tertarik dengan lawan jenis, Bapak Ibu ya. Nah, karena itu ini ada usulan untuk dibuat sebuah surat. Suratnya begitu, seperti ini. Dengan ini kami mengakui bahwa kita hidup dalam budaya yang dekat dengan lawan jenis, ya, yang akrab dengan lawan jenis. Nah, merasa tertarik pada lawan jenis adalah hal yang wajar. Daya tarik ini bisa diam-diam dikembangkan dan dikembangkan jika kita tidak melakukan untuk memberitahu pasangan kita. Maka ketertarikan ini bisa terus berkembang kalau kita nggak beritahukan. Karena itu perlu diberitahukan, ya. Saya pernah melakukan hal itu, saya tertarik dengan orang lain, saya cerita kepada istri, tolong doakan, saya lagi tertarik dengan orang lain. Nah, itu menolong untuk tidak tertarik, ya. Ketertarikan itu bisa dikendalikan.
Oleh karena itu saya berjanji untuk memberitahu pasangan ketika saya merasa tertarik dengan individu tertentu. Dengarkan kamu jika kamu merasa seseorang tertarik padaku. Mendengarkan Anda dengan hormat ketika Anda berbagi ketertarikan. Nah, ini sebuah perjanjian ya. Karena ada istri yang kalau diceritai ya bisa marah-marah, begitu susah jadi ngomongnya kalau mau mengakui ya. Saya selanjutnya berjanji tidak bereaksi dengan marah terhadap informasi ini, mendiskusikan ketertarikan ini secara terbuka dan jujur, hanya dengan Anda, bekerja secara tuntas dengan Anda untuk menyesuaikan hubungan kita menjadi lebih baik, memenuhi kebutuhan kita yang teridentifikasi, mungkin kurang perhatian, kurang diberikan kebutuhan sentuhan yang bersifat aseksual ya, yang kasih sayang ya, kalau itu istri, keintiman, sharing itu istri ya. Kalau laki-laki kebutuhan utama adalah seksualitas ya. Itu memang kondisi, itulah laki-laki. Untuk tidak pernah dengan sengaja memupuk persahabatan yang tidak pantas dengan seseorang dari lawan jenis. Ya. Jadi ini menjadi satu komitmennya. Nah, ini isi dari buku itu kira-kira seperti ini ya. Ada risk faktor, faktor-faktor resiko, risky marriage ya. Pernikahan yang berisiko ya. Kalau pernikahan itu relasinya jauh, bukan dekat ya. Relasinya itu orang kerjanya juga, saya bertemu dengan orang yang kerjanya 1 tahun itu baru lebaran, baru pulang, ya berapa minggu, nah itu risikonya tinggi sekali. Atau ada risiko sejarah, ya sejarah risiko model pernikahan seperti apa, interaksi dalam pernikahan seperti apa, itu termasuk risiko-risiko. Kemudian bertemu dengan orang yang juga berisiko ya, sangat menarik, sangat ini juga. Lalu ada ketertarikan. Nah, ini akan ketika ini ada dipenuhi semua ini, maka akan bisa terjadi perselingkuhan emosi dan perselingkuhan fisik ya. Bapak Ibu, hamba Tuhan bisa jatuh di dalam kondisi hamba Tuhan, pendeta juga udah banyak yang jatuh begitu ya. Jadi mari kita bisa belajar, berarti kita belajar untuk menyadari itu dan berjaga-jaga dengan semua itu ya. Ya, mungkin ini tambahan ada, kalau misalnya orang mengatakan kalau ada hubungan persahabatan yang ngomong gini ya, Anda menyimpan topik pembicaraan untuk teman spesial itu karena dia lebih memahami kita, nah, jadi kita punya topik pembicaraan khusus, atau kita menantikan ketemu orang itu dibandingkan pasangan kita membelanjakan uang untuk persahabatan itu, untuk makan siang, hadiah, minum kopi yang tidak disadari oleh pasangan. Nah, ini tanda-tanda ya. Apakah kita dengan pasangan sedang konflik karena persahabatan ini? Apakah kita mendapati diri kita berbohong dan memanipulasi agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang ini? Apakah kita menyembunyikan kwitansi, tagihan, hadiah atau waktu yang dihabiskan bersama orang ini? Apakah kita pernah mengungkapkan apakah orang itu pernah mengungkapkan perasaannya kepada kita dan menyentuh kita sedemikian rupa sehingga menimbulkan perasaan ketertarikan yang luar biasa ya. Karena memang kalau udah ketertarikan yang luar biasa ini itu menyentuh juga dopamin kita Bapak Ibu ya. Dopamin, serotonin di dalam otak kita ini timbul perasaan-perasaan yang begitu tertarik sehingga akal sehat sudah tidak bisa berfungsi lagi. Termasuk orang Kristen, hamba Tuhan, semua bisa jatuh ya. Jadi sudah secara kedokteran atau secara ilmiah otak itu kita bisa memang punya nafsu ya
kepada wanita lain. Kita bisa jatuh di dalam perselingkuhan atau perzinahan. Apakah kita melakukan salah satu hal berikut dengan teman kita ya, berpergian, pergi ke tempat hiburan, minum alkohol, makan makanan yang mahal, dan kembali ke hotel yang sama bersama-sama, semuanya demi berbisnis dan menjamu klien ya. Jadi kalau ini dengan lawan jenis, ini sebenarnya tanda-tanda yang berbahaya. Oke, Bapak Ibu, untuk presentasi PowerPoint-nya sudah selesai. Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kabel ini, Bapak Ibu bisa menjadi rekan dalam doa, dalam daya, dalam dana ya Bapak Ibu ya. Karena pelayanan ini kita boleh berbagian, berjabat tangan untuk boleh mengerjakan pelayanan ini bagi Bapak Ibu yang terbeban ya ingin mendukung pelayanan ini. Saya ingin sedikit membagikan yang terakhir, setelah itu nanti kita boleh berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Saya ingin membagikan materi ini dari sisi sebuah tulisan yang dipresentasikan oleh hamba Tuhan. Jadi presentasi ini untuk para pimpinan, untuk menghindari para hamba Tuhan, sebenarnya untuk kita juga ya. Untuk kita juga supaya kita tidak jatuh ya. Matanya terbutahkan. Ya, kita akan lihat sehingga ketika dibutakan itu ya muncul emosi-emosi yang tidak dikehendaki ya atau relasi fisik yang seharusnya itu ada di dalam pernikahan saja. Ya. Bagaimana orang yang baik bisa jatuh ke dalam perselingkuhan? Jadi ini orang baik, orang yang aman, kita anggap ini aman. Jadi sebenarnya tidak ada yang aman Bapak Ibu ya. Saya pun juga termasuk tidak aman, karena itu perlu belajar bersama-sama ya. Nah, materi ini dibawakan oleh Pendeta Roy E. Olsen. Coba kita akan lihat bagaimana affair itu mulai progresif ya, bagaimana kemudian itu terus berlangsung, mengapa itu terjadi, important kebutuhan-kebutuhan emosi yang penting, dengan siapa itu bisa terjadi, orang-orang yang vulnerable ya, yang rentan, defense mekanisme, konsekuensinya apa kalau kita melakukan affair, melakukan perselingkuhan, bagaimana affair itu harus perselingkuhan itu harus dihentikan, dan bagaimana menghindari affair itu ya, menghindari perselingkuhan. Nah, kemudian ada 12 step intimasi ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Intinya jelas 23% orang yang melayani itu terlibat tindakan yang tidak pantas ya secara seksual. 39% percaya bahwa fantasi seks dengan wanita lain selain daripada istri itu dapat diterima. 18% mengakui bahwa mereka berpartisipasi ya dalam seksual kontak dengan orang lain selain istri, ya passionate kissing, fondling, mutual masturbation ya. 4% saja yang mengakui mereka diketemukan, di orang lain tahu. Ada yang 69% itu dari jemaat sendiri ya, ini untuk para pemimpin-pemimpin gereja. 17% baru dari relasi persahabatan fisik.
Affair itu yaitu relasi, definisinya adalah relasi yang bukan dengan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya didapatkan di dalam relasi pernikahan. Ya, intinya adalah ada hubungan seks ya. Itu menjadi faktor yang penting dalam perselingkuhan itu karena ya adanya kebutuhan seks itu yang dipenuhi. Tapi tidak hanya seks saja yang terpenuhi ya, tapi juga ada banyak yang bisa terpenuhi dari perselingkuhan, maka orang wanita banyak yang berselingkuh karena kebutuhan-kebutuhan emosinya. Gordon MacDonald ya, di dalam dia juga seorang hamba Tuhan yang jatuh di dalam perselingkuhan. A chain of innocent choices became destructive. Choice by choice, it's easier to make, it's becoming gradually darker, and then my world broke ya. Sedikit demi sedikit, pilihan demi pilihan diambil. Apa itu tambah muda, tambah gelap, lalu kemudian dunianya hancur ketika diketahui. Ya. Pertama-tama baik ya, lalu kemudian tambah lama terjadilah hubungan emosi ya. Nah, ini yang kita perlu sadari. Orang-orang melakukan perzinahan emosi dulu ya, perselingkuhan secara emosi dulu sebelum melakukan secara fisik. Ini yang tadi ya, ada yang intinya adalah pertama orang itu keinginannya muncul ya, terus akhirnya keinginannya ini dibuai. Ini di Amsal nih ya. Jadi ada 12 langkah untuk menuju kepada kehancuran: readiness, alertness, innocent meeting, intentional meeting, dari pertemuan yang nggak sengaja menjadi sengaja. Yang pertama itu kan berjaga-jaga, ya, kewaspadaan, tapi kemudian akhirnya ketertarikan itu muncul ya, mulai ketemu, tertarik secara publik di depan umum ya, lalu tertarik secara di dalam privat diri sendiri, lalu mulai mengisolasi berdua, lalu ingin menyenangkan berdua saja secara isolasi, lalu affectionate embracing, passionate embracing, capitulation, dan acceptance ya. Jadi sampai akhirnya pelan-pelan terjadilah penerimaan untuk berselingkuh. Kenapa ini terjadi? Ya, ini bisa terjadi karena perasaan yang lonely, terisolasi di rumah, dalam pernikahan. Karena perselingkuhan ini, ya, menurut Peter Kreitler, perselingkuhan mulai untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasar kita, karena semua kita ini memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama ya. Kedekatan, kebaikan, kelembutan, kebersamaan. Ini tidak salah Bapak Ibu ya. Kita bersama-sama membutuhkan semua ini ya. Kemudian kebutuhan emosi yang lain ini adalah kebutuhan untuk kita lapar terhadap perasaan puas dan kebahagiaan. Lalu kebutuhan ini dipenuhi ya dengan seseorang yang mengasihi. Jadi kita tidak dapat membiarkan orang lain yang memenuhi kebutuhan pasangan kita. Harusnya kan pasangan yang memenuhi. Tapi persoalannya adalah ketika pasangan itu tidak memenuhinya, nah itu menjadi satu godaan yang luar biasa. Ya, ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi itu, kita menjadi kosong dan depres, ya, tertekan. Nah, ketika kebutuhan ini yang mendorong kita untuk menemukan orang lain memenuhinya. Tentu kalau kita memenuhi di sesama pria, begitu sangat baik Bapak Ibu ya, karena itu
persekutuan sesama pria, sesama wanita itu sangat baik. Memang Tuhan menciptakan kita tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ya, aku akan menciptakan penolong. Itu artinya kita butuh bersahabat, berelasi, ya, termasuk hubungan suami istri. Dengan siapa orang bisa jatuh? Ya, dengan rekan kerja, dengan penolong, dengan pemain musik, sekretaris, ya, ini kalau hamba Tuhan ini ya, termasuk guru sekolah minggu, bisa di situ. Karena kami hanya teman saja. Nah, ya, jangan berkata tidak pernah. Ya, tidak pernah untuk kita tidak jatuh. Tidak, jangan katakan ya. Tapi kita bisa jatuh. Karena apa? Kita bertemu lawan jenis yang bisa memenuhi kebutuhan emosi kita. Lalu terjadilah jatuh cinta, lalu akhirnya ada alasan-alasan untuk menjadi bersama ya. Kebutuhan ini akhirnya dipenuhi ya. Akhirnya menciptakan bonding dan akhirnya menciptakan konflik di dalam keluarga. Nah, siapa orang yang mudah jatuh itu ya orang-orang yang melakukan konseling ya, yang ketemu dengan lawan jenisnya secara banyak waktu. Ketika sesuatu tidak menarik di rumah ya, tidak ada perkelahian tapi juga tidak ada tidak ada romantisme ya. Seseorang menghendaki kedekatan tetapi ada dorongan untuk menjauh. Nah, ada self-deception ya, ada misleading, ada yang menipu diri itu enggak apa-apa ya. Ada yang akhirnya melakukan hal-hal pembelaan defense ya. Sehingga orang itu sudah tidak lagi bisa berpikir dengan jernih tentang perzinahan. Apa dampaknya? Nah, ini ketika orang melakukan perselingkuhan ya, ini kalau ini untuk para hamba Tuhan, dia kehilangan jemaat, dia kehilangan income, pemasukan, dia kehilangan keluarga. Itu bisa terjadi kalau pasangannya tidak terima. Dia melukai pasangan dan anak-anak. Dia melukai untuk menjadi saksi bagi kesaksian Kristen. Dia melukai orang lain ya. Dan dunia mereka. Jiwanya ada orang-orang kalau melihat kesaksian yang buruk, orang tidak mau menjadi orang percaya ya. Ini juga menjadi batu sandungan untuk orang datang kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi kehilangan-kehilangan yang lain ya. Muka ini mau ditaruh di mana? Kalau ketemu orang, oh itu toh orang yang berselingkuh, itu toh. Jadi mau ditaruh di mana muka ini, istilahnya begitu loh Bapak Ibu ya. Malunya itu luar biasa ya. Dan masih banyak lagi, tidak tahu apa lagi yang akan hilang. Ini memang jahatnya dosa, jahatnya iblis ya, menghancurkan. Begitu kita ditipu, kita akan dihancurkan. Jadi bagaimana membangunnya kembali ya? Kalau yang tadi dikatakan ya, unspeakable personal pain itu ya, ada confusion, conflict, loss of vision, remorse, no peace of mind. Ini adalah damage secara emosinya. Ya, betul-betul luar biasa. Lalu kemudian malunya dan rasa bersalah dibawa seumur hidup. Ya, itu luar biasa sekali. Kalau Alkitab mengajarkan bahwa perselingkuhan, perzinahan membawa kepada kematian, pahitnya ya, pahit sekali, seperti pedang bermata dua, mengiris, membawa kepada grave, tempat kubur, mouth of full of gravel ya, jadi satu tempat yang menyedihkan. Apa is it worth it ya? Apakah bernilai enggak perselingkuhan itu ya? Karena akan dibayar dengan deep emotional pain yang tidak bisa diekspresikan ya.
affair itu, perselingkuhan itu sangat kuat. Ya, coba itu istrinya Bu Eli itu 5 tahun baru lepas. Ya, ada yang 12 tahun, ada yang sangat lama sekali ya. Itu analoginya seperti chemical ya, kimia, kecanduan, seperti orang itu kecanduan obat-obatan, sulit lepas. Kadang-kadang kita nggak bisa mikir ya kalau ada orang yang kecanduan obat-obatan, karena kita nggak pernah nyoba obat-obatan itu sangat enaknya kayak apa. Ya. Tapi buat orang yang sudah kecanduan obat-obatan itu, dia lihat itu saja dia bisa jatuh. Ya, ada seorang dokter dokter yang kecanduan obat-obatan, dia ngomong, kalau lewati obat itu saya nggak boleh lihat. Kalau saya lihat, saya pasti jatuh. Kalau saya sendirian dengan obat itu, saya pasti jatuh. Ya, seperti itu. Mengerikan, Bapak Ibu, kalau sudah jatuh di dalam itu ya. You can make your own choices. Ya, kita dapat membuat pilihan kita sendiri. Kita tidak akan dapat mengontrol konsekuensinya dari pilihan itu. Ya. Tidak ada orang yang tahu, kecuali Tuhan tahu apa akibatnya. Ya, kalau kita melakukan perselingkuhan. Ya, karena itu lebih baik kita tidak berhubungan dengan wanita atau pria yang akan kita jatuh sama sekali untuk demi kehidupan. Kehidupan perselingkuhan harus diputuskan ya. Permanent separation ya. Putus permanen itu tidak hanya menolong pemulihan dari pemulihan perselingkuhan, tapi juga untuk relasi dengan pasangan. Makan di sekolah. Oke, jadi kita bisa datang kepada Allah, ya, tahu ini cara-caranya ya, tahu know your boundaries, tahu batasan-batasan, lalu kita jaga mata kita, karena ini ternyata adalah rahasianya, kita jaga mata, dan kita terbuka dengan istri kita, pasangan kita. Hajar itu matikan segala bentuk chemistry yang ada di dalam otak. Jadi kita yang ngatur. Kalau kita muncul ketarikan, kita langsung bunuh atau kita langsung matikan ya dengan mengakui, cari orang, berdoa atau apa. Lalu kita perlu takut sama Tuhan karena pasti ada konsekuensi yang luar biasa dari yang namanya perselingkuhan itu, ya Bapak Ibu. Ketika orang itu gagal memenuhi kebutuhan ya dari pasangan untuk sekian lama waktu, pernikahan itu menjadi vulnerable, menjadi sangat rentan, sangat rapuh untuk perselingkuhan bisa masuk. Saya bertemu dengan seseorang, ya hamba Tuhan yang tidak lagi bertidur bersama, suami istri tidak lagi bersama, komunikasi juga tidak bagus. Nah, semoga Tuhan menolong ya dalam menghadapi hal seperti itu ya. Saya berdoa saja Tuhan memulihkan pernikahannya. Nah, ada 12 step, ada 12 langkah kepada intimasi Bapak Ibu ya. Yaitu untuk pernikahan ya, untuk pernikahan ini mari kita lakukan. Eye to body, mata kepada tubuh, eye to eye, mata kepada mata, voice to voice, hand to hand, tangan kepada tangan, arm to shoulder, ya, tangan kepada lengan, arm to waist, ya, kepada pinggang, mouth to mouth, mulut kepada mulut, hand to head, tangan kepada kepala. Lalu final step ini adalah hand to breast, ya, tangan kepada dada, mouth to breast, hand to genital, tangan kepada alat kelamin, lalu terjadilah
hubungan seksual. Nah, jadi kita perlu sering melakukan keintiman ini dengan pasangan kita, Bapak Ibu ya. Jadi para ibu-ibu perlu menyadari suami itu punya kebutuhan seksual ya. Jadi yang utama itu menjadi, dan suami perlu menyadari ya, salah satu bentuk sentuhan yang bersifat aseksual yang bukan mengarah kepada seks itu juga kebutuhan dari wanita. Jadi kalau kita saling memberikan kebutuhan-kebutuhan itu sangat menolong. James Dobson berkata, touching and talking, ya, sentuhan dan berbicara, pegangan tangan, melihat mata dengan mata, membangun kenangan adalah penting ya buat pasangan di dalam pernikahan yang sudah 20-an tahun begitu. Yang terbaik untuk meningkatkan hubungan seks yang sudah lelah, ya, yang sudah tidak menarik, ya mengerjakan 12 step ya, yang tadi seperti itu, 12 langkah itu bisa terus dilakukan. Nah, konklusinya adalah relasi yang tidak pantas bisa terjadi di dalam pelayanan. Mereka relasi itu bisa secara pelan-pelan untuk melewati batasan yang dibuat. Itu terjadi kepada orang-orang yang baik, ya, seperti kita. Seperti kita pun bisa jatuh ya. Mereka sangat sulit untuk menstopnya kalau sudah mulai. Most happen because orang terjadi karena kebutuhan-kebutuhan. Itu terjadi karena kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam pernikahan. Seharusnya pernikahan ini saling memenuhi, tapi kalau tidak terpenuhi menjadi bermasalah ya. Pernikahan orang Kristen sekalipun juga banyak yang bermasalah ya. Banyak bermasalah. Karena itu pelayanan kabel ini rindu untuk kita memperkuat kehidupan keluarga, Bapak Ibu ya. Kita perlu untuk menjaga pernikahan kita tetap hangat, menarik, dan bisa terbuka. Pertolongan itu ada, ya. Jadi Bapak Ibu boleh mencari pertolongan lewat konseling, ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi itu sudah selesai, Bapak Ibu yang ingin memberikan tambahan, sharing, memperlengkapi, kita akan saling belajar satu dengan yang lain. Saya izinkan untuk kita boleh saling melengkapi. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ingin memberi tambahan, memperlengkapi, silakan. Ini ya, Bapak Ibu boleh bisa unmute? Apakah sudah bisa unmute, Bapak Ibu? Atau masih belum bisa unmute? Bapak Ibu, apa sudah bisa unmute? Atau masih belum bisa unmute, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih. Yes. Apa ada yang ingin menambahi? Silakan kalau ada yang bertanya, kita boleh belajar bersama-sama. Apakah ada tambahan? Ada Bapak Ibu yang ingin sharing pengalaman, memberikan pengalamannya di yang Bapak Ibu tahu, kita saling belajar satu dengan yang lain, saling memperlengkapi. Silakan. Kalau ada. Silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin sharing, menambahkan atau bertanya, silakan. Apakah ada, Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu sudah bisa unmute ya?
Sorry, saya sekali lagi. Udah bisa unmute atau belum? Tadi kata ada yang sudah bisa ya? Oh ya bisa. Nah, Oke. Pak, sudah. Ya, apakah ada yang ingin menambahi? Bagaimana kalau di luar negeri begitu? Oke. Mengapa di zaman sekarang terjadi begitu banyak perselingkuhan? Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan ini, kita sama-sama saling memperlengkapi. Kenapa ya di zaman sekarang ini terjadi banyak perselingkuhan? Silakan Bapak Ibu, kita saling berdiskusi. Terima kasih untuk materi sangat baik, menginspirasi ya dari Pak Pendeta Firman, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberi jawaban kenapa ya zaman sekarang ini bisa terjadi banyak perselingkuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan, kita sama-sama belajar. Silakan kalau ada yang ingin memberikan masukan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat tentang hal ini? Buku tersebut bisa didapatkan di mana, Pak Daniel? Oh, buku ini. Ya, Buku ini coba di Amazon, Pak. Di oh, Amazon sih ada. Coba ya, nanti terima kasih. dicari. Oke, sama-sama, Pak Stefanus. Atau coba cari di tempat-tempat yang lain, siapa tahu juga ada. Terima kasih, Pak. Buku ini Baik, terima menariknya kasih. ya. Terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Buku ini juga materi ini diberikan, diajarkan kepada seminari, ya. Pak Dave Carter itu mengatakan sudah diajarkan di seminari-seminari, salah satunya di seminari yang terkenal yang bernama Talbot, seminari Talbot ya di Amerika. Jadi saya pikir perlu diajarkan di seminari-seminari karena buku ini yang terakhir tulisannya 2017, sebetulnya dia dari sebuah buku yang terus diperbaiki, lalu namanya menjadi Anatomy of an Affair. Itu sebetulnya penting sekali diajarkan kepada di seminari-seminari, dan tentu juga untuk kita semua Bapak Ibu ya, supaya kita bisa tahu high risk ya, high risk diri kita, high risk orang lain juga ada high risk-nya. Lalu stresnya apa, itu yang bisa membuatkan perselingkuhan bisa terjadi. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin menjawab pada pertanyaan kenapa kok perselingkuhan ini banyak terjadi sekarang ini. Silakan Bapak Ibu. Kita saling belajar. Silakan kalau ada yang ingin menjawab atau ingin berbagi pertanyaan atau sesuatu yang lain, silakan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Ya, kalau dari saya sendiri ini ya banyak perselingkuhan ini karena memang kesibukan yang luar biasa ya, tuntutan orang bekerja, kurang komunikasi, sehingga akhirnya orang bertemu dengan yang bukan pasangan itu lebih lama daripada ketemu dengan pasangan, karena berjam-jam itu bisa bertemu dengan orang yang selain pasangan. Alasan yang lain ya karena kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi ya. Jadi contohnya misalnya ketika suami pulang ke rumah yang dilihat adalah istrinya pakai daster begitu ya, dasternya sobek-sobek begitu ya. Ini tidak menyinggung Bapak Ibu ya. Kalau dasternya sobek-sobek, lalu kalau di kantor itu atau di tempat kerja bertemu dengan wanita yang pakai pakaiannya bagus, baunya wangi, ya, parfumnya menarik, sedangkan di rumah bertemu dengan yang berbeda begitu. Nah, ini ada masukan untuk wanita di rumah pun juga ketika suami pulang bisa berhias begitu ya. Ini sebuah masukan yang bisa dikerjakan. Jadi ya dekat dengan Tuhan itu kembali ya, untuk melindungi perselingkuhan itu perlu dekat dengan Tuhan, dekat dengan
rekan-rekan ya, kita hamba-hamba Tuhan punya rekan mentor, atau kita yang bukan hamba Tuhan pun punya kelompok kecil yang kita bisa terbuka ya, accountability partner. Kita juga memikirkan resiko tadi itu ya, sudah dijelaskan resiko dari perselingkuhan atau perzinahan atau dosa ini, apa resikonya, harganya sangat amat besar yang harus dibayar ketika kita jatuh dalam perselingkuhan. Ya, jadi itu bisa dilihat risiko seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau ingin memperlengkapi, kalau masih ada. Apakah ada, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita akan tutup di dalam doa ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir malam hari ini. Saya sangat menghargai. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup di dalam doa. Di sini ada Pak Ingar. Apakah Pak Ingar bisa menutup kita di dalam doa, Pak Ingar? Ya, silakan. Ya, silakan Pak Ingar tutup di dalam doa kalau memungkinkan. Ya, kita doa dulu ya. Bapak di surga, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan presentasi untuk kami semua. Berkati semua peserta yang sudah mengikuti acara kabel ini. Kiranya semuanya menjadi berkat untuk kami semua. Kami juga mendoakan untuk mungkin banyak kelemahan dari kami masing-masing yang mungkin masih harus diperbaiki. Kiranya Tuhan menolong kami, mampukan kami sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk keluarga Pak Daniel supaya diberkati, keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk presentasi pada malam hari ini. Dan semuanya kami sudah diberkati dan dapat mendukung pelayanan ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Ingar dan